Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nurahudin, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Brebes. Kali ini saya akan berbagi ruang kolaborasi praktek coaching. Kasus 3. Rekan saya bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Rekan saya mengajar memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan saya menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Apa yang akan saya lakukan? Saya akan melakukan proses coaching. Saya Muhammad Nurahudin sebagai coach, Bapak Edianto sebagai coachee, Ibu Siti IT sebagai pengamat 1, dan Ibu Tuti Yuniarsi sebagai pengamat 2. Ya. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah Pak, kabar saya dan keluarga sehat Pak. Alhamdulillahirobbilalamin. Pak Edi tadi pagi dapat supervisi dari pengawas, apakah lancar? Kelihatannya tadi setelah pulang sekolah Pak Edi nggak seperti biasanya ini Pak Edi. Biasanya Pak Edi semangat, seneng, gembira. Tapi tadi kok buru-buru pulang itu kenapa Pak? Agak murung lagi Pak, kenapa Pak? Ya iya Pak, alhamdulillah sih sebenarnya supervisi dari pengawas lancar Pak Nur. Tapi setelah supervisi saya kok dipanggil kepala sekolah ke ruangannya. Saya dapat teguran dari kepala sekolah. Jadi waktu pelaksanaan supervisi itu saya diingatkan oleh pengawas karena saya tidak menggunakan buku teks. Tetapi sebenarnya saya menggunakan sumber belajar lain dari internet seperti slide, kemudian YouTube. Yang terpenting apa yang saya lakukan ini mengacu pada kurikulum, gitu Pak. Oh seperti itu Pak ya. Terus harapan Pak Edi gimana? Setelah ini harapannya bagaimana Pak? Saya sih sebenarnya butuh solusi Pak. Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Apabila diizinkan, kita kan bestie Pak, bestie. Ya, nanti kita cari solusinya bareng-bareng, kita cari solusinya bersama-sama. Tapi ini Pak, apa tujuan Pak Edi sebenarnya? Kenapa Pak Edi tidak menggunakan buku teks, malah menggunakan sumber-sumber lainnya itu Pak? Pastikan ada tujuannya Pak. Kenapa Pak? Jadi gini Pak, sebenarnya saya ingin pembelajaran yang saya lakukan ini ada sebuah inovasi dan menciptakan suasana pembelajaran yang tidak monoton. Jadi agar anak-anak itu tidak bosan mengikuti pembelajaran yang saya lakukan dan mereka merasa senang dan nyaman. Itu Pak. Oh gitu ya Pak. Tapi bagaimana Pak Edi tahu gitu loh Pak? Bagaimana kok Pak Edi tahu anak-anak itu dengan perlakuan yang seperti itu, dengan media pembelajaran atau sumber-sumber dari internet atau yang lainnya, kok mereka tambah senang gitu Pak? Pak Edi tahu dari mana itu Pak? Gini Pak, saya rasa dengan menggunakan sumber lain yang menarik bagi anak-anak, bagi murid kita, itu terutama murid saya, itu akan antusias dan tertarik dengan pembelajaran saya Pak. Tapi saya heran, mengapa pengawas malah mengingatkan saya untuk menggunakan buku teks dalam pembelajaran. Padahal yang saya lakukan dalam pembelajaran sudah cukup baik kalau menurut saya. Oh gitu ya Pak ya. Luar biasa ini Pak Edi sebenarnya. Ini Pak terkait teguran kepala sekolah tadi, apa rencana Pak Edi selanjutnya ini? Gimana Pak rencananya terkait dengan teguran tadi Pak? Rencana saya akan melakukan pendekatan dengan kepala sekolah
Dan mungkin saya akan meminta maaf kepada pengawas melalui kepala sekolah bahwa yang saya lakukan merupakan suatu inovasi dalam pembelajaran, tetapi dengan tetap mengacu pada kurikulum. Kan intinya itu, Pak. Nah, saya ingin membuat siswa saya merasa senang dan nyaman dalam pembelajaran yang saya lakukan. Itu, Pak. Oh gitu Pak ya. Terus ini Pak, setelah nanti ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah ataupun nanti bisa bertemu dengan Bapak Pengawas yang tadi mensupervisi Bapak, apa komitmen Pak Edi ini selanjutnya? Jika nanti bertemu dengan mereka itu Pak, komitmennya bagaimana komitmennya Pak? Saya akan menjelaskan dengan baik kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa saya akan tetap menggunakan buku teks yang ada, namun saya juga akan memadukan sumber-sumber belajar lainnya. Saya juga akan menjelaskan dengan baik kepada kepala sekolah alasan mengapa saya menggunakan sumber belajar lain selain buku teks. Dan saya juga akan terus berinovasi Pak dalam pembelajaran saya dalam rangka membuat pembelajaran yang menyenangkan. Dan mohon dibantu ya Pak, jika nanti Bapak Kepala Sekolah menyetujui saya akan mengimbaskan model-model pembelajaran yang sudah saya lakukan ini ke teman-teman yang lain, ke rekan guru kita semua. Baik, terima kasih Pak Nur atas sharingnya hari ini. Luar biasa Pak Edi, ini luar biasa. Tetap semangat Pak Edi. Mudah-mudahan Pak Edi tetap menjadi guru yang terinspiratif gitu Pak. Terus berinovasi Pak, tetap semangat Pak. Mudah-mudahan semuanya pasti ada solusi Pak. Semangat, jangan lupa bahagia Pak. Terima kasih juga sama-sama Pak, terima kasih. Dengan juga sudah menjadi guru juga bagi saya. Mudah-mudahan dapat menularkan ilmunya kepada saya juga seperti itu Pak, untuk mencari sumber-sumber lainnya. Terima kasih Pak Edi juga, terima kasih Pak. Oke Pak, sama-sama kita saling berkolaborasi saja nih Pak. Amin. Terima kasih Pak Nur. Sampai bertemu besok di kantor. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Edi. Demikian praktek kucing dari saya. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.